Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh dan soleha? Kelas Tauku Umar dan Diponegoro. Nah, ketemu lagi kita dalam pembelajaran tematik untuk hari ini bersama Bu Nur dan Bu Nisa. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita mulai berdoa dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah. Nah, hari ini pembelajaran kita sudah masuk ke subtema 2. Yuk, subtema 2 itu ada di halaman 45. Nah, semua silahkan dibuka di halaman 45, yaitu tentang hidup bersih dan sehat di sekolah. Nah, walaupun kita masih di rumah, belum sekolah, berarti sekolah kita ada di mana? Di rumah juga. Berarti ini sama aja kita hidup bersih dan sehat yang di rumah, karena saat ini sekolah kita berada di rumah. Nah, tetap sehat-sehat ya nak semuanya. Yuk kita mulai pembelajaran kita hari ini yuk. Nah, hari ini Bu Nur mau mulai dengan menjaga kebersihan lingkungan. Nah, kalau di dalam buku ini menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Tetapi karena kita sekolahnya di rumah, berarti tetap aja kita menjaga kebersihan rumah. Ada beberapa alat untuk membersihkan rumah atau sekolah. Kalau yang masih ingat, karena kita udah kelas 2, dulu kan di kelas 1 kita pernah ada jadwal piket ya. Kalau pulang sekolah kita piket. Jadi ada yang menyapu, ada yang mengepel gitu ya. Kalau menyapu, sampahnya dimasukin ke pengki atau serokan. Nah, sekarang semua ayo dibuka di halaman 50. Nah, di halaman 50, ayo berlatih. Di situ ada gambar-gambar alat-alat kebersihan. Nah, alat kebersihan yang pertama. Nanti silahkan kalian isi. Silahkan di atasnya, di atas kegunaan. Di atas kegunaan itu kasih nama bendanya ya. Misal nomor 1, gambar apa itu 1? Gambar sapu. Hebat semua. Sudah pernah megang semua ya. Nah, itu adalah gambar sapu. Nanti tulis di situ ya, nomor 1, sapu. Ada tata kata kegunaan. Nah, di titik-titiknya itu di garis-garis kalian tulis tuh kegunaan sapu buat apa ya. Misal kegunaan sapu untuk menyapu lantai atau membersihkan sampah di lantai, membersihkan debu di lantai. Nah, kayak gitu. Yang kedua, nanti silahkan ditulis apa namanya, terus kegunaannya untuk apa. Yang ketiga dan keempat seterusnya. Seperti itu ya. Nanti silahkan dikerjakan. Semua sudah pernah melihat benda-benda ini ya, tidak asing lagi ya nak ya. Nah, setelah kalian mengerjakan, nanti boleh difotokan halaman 50 dulu. Nah, selanjutnya untuk pembelajaran berikutnya kita masuk di halaman 53. 53, di situ ada gambar yang warna hijau muda dengan warna kuning orange ya. Nah, yang hijau muda itu namanya segi 6. Nah, kenapa disebut segi 6? Karena sisinya ada 6 atau sudutnya ada 6, titik sudutnya ada 6 ya. Yuk, sebelum kita mulai belajar yang ini, kan ini hal baru nih, kelas 1 belum pernah dulu ya. Jadi belum kelas 1 itu kita belum mengenal namanya segi 6, segi 5. Biasanya kita hanya mengenal segi 3 dan segi 4. Nah, sebelum kita mulai mengerjakan ini, kita menggambar dulu yuk. Semua ikutin arahan dari Bu Nur dan Bu Nisa untuk menggambar ya. Yuk saksikan dulu gambar yang berikut ini, lalu kalian ikut mencobanya.
kalau tadi sudah selesai menggambarnya, kita lanjut lagi yuk, lihat di buku halaman 53. Nah, nanti kan kita udah mengenal namanya sisi yang mana, titik sudut yang mana ya. Nah, nanti kalian isi nih halaman 53. Dilihatnya adalah titik sudutnya aja, kayak gambar nomor 1. Itu berarti titik sudutnya atau sisinya ada 4. Nah, makanya nanti disebutin juga nama di situ ya. Tulis namanya di bawah gambar itu adalah segi 4. Nomor 2, titik sudutnya ada berapa itu ya? Ada yang tahu? Oh, ada 5, namanya segi 5. Begitu seterusnya, nomor 3, nomor 4, nomor 5, dan nomor 6. Seperti nomor 6, walaupun bentuknya bentuk apa ya, itu nggak beraturan ya bentuknya ya gitu, tapi yang dilihat adalah sisi dan banyak sudutnya. Kalau sisinya ada 4, sudutnya ada 4, berarti itu namanya segi 4 gitu. Oke, bisa ya nomor halaman 53 kalian mengerjakan ya. Seperti biasa, setelah selesai silahkan difotokan ke Bu Nur atau Bu Nisa. Yuk kita lanjut dulu pembelajaran kita hari ini. Kita masuk di halaman 55. Nah, 55 ini adalah kerja bakti membersihkan kelas. Nanti kalian baca dulu, di situ ada bacaannya, supaya memperlancar bacaan. Yang sudah lancar buat memperlancar lagi, yang belum lancar untuk melancarkan. Nah, di halaman 55 ini, di situ ada gambar siswa-siswa sedang bekerja sama membersihkan kelas. Ada yang menyapu, ada yang menghapus papan tulis, ada yang membersihkan debu-debu di meja, seperti itu ya. Nah, di situ adalah nama SD Persatuan. Nah, nanti kalian baca, di situ ada bacaannya. Setelah dibaca, kalian kerjakan yang 3 soal di bawah itu. Contohnya nomor 1, mengapa di SD Persatuan banyak daun sampah dan sampah berserakan? Nah, jelaskan. Nah, kenapa ya? Lihat dari mana ya? Tahu dari mana ya? Taunya dari bacaan. Nah, karena kalian udah baca nih atasnya. Nah, misalkan nih asas bacaannya tuh Bunur bacain sedikit ya. Semalam terjadi hujan deras dan angin ribut. Banyak pohon tumbang dan rumah yang rusak. Nah, maka terlihatlah banyak daun di SD Persatuan dan sampah berserakan. Nah, di situ ketahuan tuh jawabannya. Mengapa ya di SD Persatuan banyak daun sampah berserakan? Nah, karena semalam terjadi hujan deras dan angin ribut. Nah, seperti itu ya. Nanti nomor 2, nomor 3 kalian kerjakan. Lihatnya dari mana? Sama kayak tadi, lihat dari bacaan yang ada di atasnya. Jadi selamat berlatih membaca dan menulis. Nanti setelah selesai kalian fotokan lagi ke Bu Nur dan Bu Nisa. Nah, kita lanjut lagi ya. Masih semangat kan belajarnya? Oke, kalau masih semangat kita lanjut lagi belajar kita halaman 71. Yuk langsung loncat ke halaman 71. Halaman 71 itu belajar tentang pola bangunan. Nah, waktu kelas 1 sudah pernah nih pola bangunan. Cuma kan waktu kelas 1 kalau nggak persegi, lingkaran, persegi panjang, segitiga gitu ya. Nah, kalau sekarang kita tambahin nih, ada pola namanya segi 6 dan segi 5. Nah, contoh yang di atas ya. Pertama ada segi 6, kemudian ada persegi, segi 6, persegi, segi 6. Jadi lompat-lompat ya. Kalau pola itu berarti berulang. Habis segi 6, persegi. Habis itu segi 6 lagi. Habis itu persegi lagi, habis itu segi 6 lagi gitu ya. Nah, untuk yang kedua, contoh yang kedua, ada lingkaran dua buah, kemudian ada segitiga 2 buah, lingkaran lagi 2 buah, segitiga lagi 2 buah. Nah, itu adalah polanya apa ya? Oh, lingkaran dulu 2 biji. Nah, setelah lingkaran 2, kemudian segitiga lagi 2,
Setelah itu segitiga lagi 2. Nah, nanti ini di halaman 71 ada 5 soal. Silahkan kalian mengerjakan. Ini contohnya. Bu Nur kerjakan yang nomor 1. Oh, nomor 1 gampang ya. Oke, Bu Nur kasih contoh yang nomor 3, nomor 3 ya. Sekali lihat nomor 3. Nomor 3 itu bangun yang pertama apa bentuknya? Persegi panjang atau segi 4 boleh kalian sebutnya. Yang kedua segi 3 warna pink. Yang ketiga segitiga lagi warna hijau. Nah, terus apa ya setelah itu? Karena setelahnya adalah ada segitiga warna pink. Berarti sebelum segitiga warna pink ada apa di depannya? Ada segi 4 yang warna biru. Seperti itu ya nak ya. Nanti setelah segitiga yang warna pink, selanjutnya adalah segitiga yang warna hijau. Nanti silahkan kalian bikin gambar-gambarnya. Terus jangan lupa untuk diwarnain sesuai dengan yang ada di situ, sesuai pola gambarnya gitu. Oke, selamat mengerjakan anak-anakku semua. Jadi tugasnya tadi ada berapa ya? Ada 4 halaman ya. Nah, nanti kalian kerjakan semua. Kalian setelah selesai silahkan difotokan ke Bu Nur. Jangan lupa gambar segi 6 dan segi 5-nya juga difotokan untuk penilaian SBDP. Oke, sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Kita ucapkan dulu hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian dari Bu Nur dan Bu Nisa. Tetap semangat anak-anak soleh dan soleha. Tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.